Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Maaf, saya agak terlambat. Jadi kiblat, kami ini sedang membahas rencana membuat eskul tambahan di pesantren kita ini. Kita ingin mengajari santri kita punya pengalaman jurnalistik gitu. Ustaz, jurnalistik, bukannya kamu pernah sempat bilang ya kalau Talia itu sempat jadi bintang pembawa acara di webinar, betul? Iya benar. Bagaimana kalau misalkan kita ajak Talia untuk membantu mengajar para santri di bidang jurnalistik di sini? Sepertinya Kiblat udah mulai fokus ke Talia. Jadi dia nggak peka lagi sama perasaan Husna. Ibu sempat dengar rapat kalian, dan menurut Ibu akan jadi satu kebanggaan kalau pesantren kita ini diajar oleh seorang presenter yang pintar dan terkenal. Coba dibicarakan dulu dengan Talia. Insya Allah Talia ada waktu dan juga bersedia untuk mengajar santri di sini. Saya tuh kesel banget deh, saya gagal ngeyakinin Pak Adam. Padahal saya ngasih program itu yang bagus, yang baru, belum pernah ada di Indonesia, Ti. Masa nggak diterima coba? Sabar, Mbak Talia. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Tapi Ti, Tarik napas. Ibarat Mbak Talia tuh ya di mata Titi. Mbak Talia itu seperti pohon berdiri kokoh, meskipun dedaunannya itu jatuh, ranting-rantingnya jatuh karena angin yang sangat kencang, tapi akar ini pohon tetap kuat, tidak goyah, Mbak. Nah, Titi yakin suatu saat nanti Mbak Talia pasti dapat program yang luar biasa dan menyegarkan semua rakyat di penjuru di keluarga! Titi, kamu tuh gimana sih? Tadi kamu suruh saya tarik napas, terus kamu malah nyerocos panjang banget. Ini saya... Sabar, namanya juga manusia ada lupanya, Mbak Talia. Iya, Ti. Aduh, kamu jangan diulangi lagi kayak gitu, saya nggak bisa nafas sama. Iya, maaf. Bentar, ada telepon. Mas Kalcer tuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Talia, maaf mengganggu. Apakah ada waktu untuk bicara sebentar? Ya. Ya, ngomong aja. Jadi begini, saya sama ayah dan juga Ustadz Bambu dan Ustazah Husna tadi habis meeting besar. Lalu ayah mendapat perintah untuk menambah kurikulum untuk para santri sini, anak-anak, agar menambah keterampilannya dalam bidang jurnalistik. Lalu kami berpikir bahwasannya Ananda Talia ini sangat cocok untuk mengajar para santri di sini. Dan besar harapan kami jikalau memang Ananda Talia bersedia untuk mengajar para santri di sini. Saya? Jadi pengajar? Iya. Ya itu pun ya kami yakin bahwa Ananda sangat mampu. Tapi itu jikalau Ananda mau. Jangan dijadikan ini sebagai beban. Ini jika memang ada kesempatan, ada waktu, dan memang jika kamu mau aja bersedia. Bagaimana? Iya, saya mau aja sih jadi pengajar. Kebetulan juga saya punya banyak waktu luang. Tapi untuk lebih detailnya, saya langsung ke pesantren aja untuk kita ngobrol ini kali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Baik, kalau begitu kami tunggu kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Talia kok ke pesantren?
Titi, ya ampun, bikin saya kaget aja, saya kemana-mana kamu ngikutin. Iya ini loh Ti, tadi Kiblat itu nawarin saya buat jadi pengajar jurnalistik di pesantren. Ya saya kebetulan lagi ada waktu luang, saya mau aja. Ini kali ya, Allah itu maha baik. Mungkin ini jawaban dari doa-doa saya. Saya minta dikasih kegiatan yang produktif. Malah disuruh jadi pengajar. Kamu udah kegiatannya positif, terus juga bernilai ibadah lagi. Ngajar di pesantren. Jadi saya sekarang mau ke pesantren, mau ngobrolin lebih detail. Assalamualaikum. Kesempatan banget bisa ketemu suami masa depanku. Mbak Talia mau Titi temenin nggak ke pesantren? Kamu ikut saya ke pesantren? Iya. Serius? 2 Kok semangat banget Ti? Ya ini ya nggak apa-apa sih Mbak, kan ya nemenin Mbak Talia. Siapa tahu nanti Mbak Talia di jalan sedih, ada Titi yang hibur, nggak usah ngondel-ondel. Ya udah kalau gitu kamu siap-siap. Abis itu kita langsung berangkat ke pesantren ya. Let's go. Selesai ngomong ya. Ayo turun. Ayo, cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Titi nggak sabar banget deh Mbak ketemu suami masa depan Titi. Pasti nanti kalau dia ngelihat penampilan Titi seperti ini, bakal terpesona, membahana, langsung tercengang gitu kayak, ya ampun jodohku sempurna sekali. Gitu. Ya lagian kamu juga tadi saya udah bilang beli pakaian tuh di pasar yang kita lewatin tadi. Kamu malah nggak mau. Tenang Mbak, nggak apa-apa kok. Ini udah penampilan paling the best menurut Titi. Tuh, meskipun ini rada nyulak-nyulak mata, nggak apa-apa Mbak. Ya namanya juga cinta kan harus diperjuangkan Mbak. Iya Tia, iya. Yaudah kita masuk yuk. Nggak apa-apa itu matanya aman ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semuanya kalau misalnya memang harus disiapin, kabarin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketawa-ketawa. Masih terpesona sama bilang Titi kan. Mas Kajar. Kok ngelatihnya begitu? Pasti Mas Kajar juga tersepona kan sama penampilan Titi sekarang. Mas Kajar jadi gini. Titi itu mau minta restu ke Mas Kajar. Soalnya Titi sudah menemukan suami masa depan Titi yang ternyata ngumpet di sini, Mas. Maaf, maksudnya gimana ya? Mas Kajar belum dikasih tahu sama suami masa depan Titi. Maksudnya Titi itu Ustadz Bambu. Oh. Iya. Ya, kalau misalkan memang Titi nyari Usba lagi ada di koperasi pesantren di sebelah sana. Iya, Ustadz Bambu. Mas Kajar ngusir Titi aja pakai soft spoken kayak gitu, ngomong aja kalau mau berduaan sama Mbak Talia.
Oh iya benar. Jadi gini Mas, Titi mau berikhtiar mencari jodoh. Karena kan tidak selalu jodoh itu kita tunggu gitu Mas. Tapi ada kalanya kita yang menyamperi jodoh tersebut. Assalamualaikum. Sana ya. Terima kasih Ustadz. Insya Allah begitu dapat kiriman akan saya lunasi hutang saya. Kamu tulis nominal hutang kamu dan tanda tangani sebagai bukti. Kamu sudah tahu kan adab-adab berhutang? Yaitu berhutang untuk keberlangsungan hidup. Kamu harus bekerja keras untuk melunasi hutang itu. Dan segera kembalikan hutangnya. Tanda tangani di sini. Assalamualaikum suami masa depanku. Waalaikumsalam. Suami masa depan. Saya. Saya tolak dengan bismillah, boleh kan? Jangan malu-malu kayak gitu. Alangkah baiknya kalau kita itu saling mengenal, ta'aruf. Sama halnya seperti Mbak Thalia dan Mas Culture, makin kesini makin menyatu chemistry-nya. Setuju. Siapa tahu Ustadz Bambu beneran jodoh sama mbaknya. Kayaknya cocok. Saya pamit dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini, saya itu udah capek nyari jodoh lewat dating apps. Terus saya udah memutuskan kalau saya akan mencari jodoh saya jalur halal. Kamu. Kayaknya kita cocok deh dunia akhirat. Mbak, Ya? saya permisi ya. Soalnya saya harus mengajar di kelas yang lain. Boleh? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ngikutin ya Allah? Boleh nggak? Saya sekalian diajarin. Soalnya saya ingin mendalami ilmu agama. Apalagi yang ngajarin saya suami masa depan. Pasti saya nggak akan bosan. Mau belajar 26 jam juga nggak apa-apa. Gak usah tegang kayak gitu, nggak apa-apa. Saya nggak gigit kan. Kenapa? Pasti nanti mulai malam ini kamu udah mulai memikirkan saya kayak Titi Sutiti sepertinya cocok menjadi jodoh dunia akhirat. Aku siap loh Mas, tahun ini aku juga siap. Alhamdulillah, Nak Thalia bisa ngajar di pesantren ini. Ayah sangat berterima kasih ini. Justru harusnya saya yang berterima kasih Pak Kiai karena sudah dipercayakan untuk mengajar di sini. Insya Allah saya janji saya akan sharing semua ilmu yang saya punya untuk kemajuan santri. Alhamdulillah, amin. Tapi soal honor bagaimana ini? Soal honor Pak Kiai nggak usah khawatir. Saya senang bisa mengajar dan juga memberikan pendidikan di sini. Justru kalau bisa lebih cepat juga nggak apa-apa Pak. Saya lebih senang. Saya juga bisa mengajar beberapa kali dalam seminggu. Tapi apa tidak mengganggu pekerjaan Nak Thalia? Kebetulan saya juga lagi banyak waktu luang. Jadi insya Allah saya bisa bagi waktu. Amin, amin, amin.
Kiblat, kalau begitu urus semua kepentingan Natalia di sini. Selebihnya kalian yang urus ya. Baik. Saya antar Natalia untuk lihat area-area yang cocok untuk ekskul. Ayo.